Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di mata kuliah pemasaran jasa akuntansi, dengan beranggotakan saya sendiri Dian Purnama Suci dan rekan-rekan saya ada Habibah Misna, Muhammad Ilham Udayana, Mutia Febriana, Sarah Karina Putri, Wifayatul Amani, dan Yosa Febrion. Dan kali ini kami akan membahas tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Oke, yang pertama kita bahas adalah pengertian pemasaran relasional. Menurut Bottle mengatakan, pemasaran relasional adalah strategi bisnis inti yang memadukan produsen dan fungsi internal, jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Chen, pemasaran relasional sebagai pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Habibah Misna. Baiklah, saya Habibah Misna. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dian Purnama Suci. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pemasaran relasional adalah mencari nilai-nilai baru untuk pelanggan, dan kemudian produsen dan konsumen berbagi nilai yang diciptakan itu. Mengakui peran utama dari pelanggan individual tidak hanya sebagai pembeli, tapi juga mendefinisikan nilai yang mereka inginkan. Di sini, nilai diciptakan bersama dengan pelanggan. Perusahaan perlu mendesain dan memperbaiki proses bisnis, komunikasi, teknologi, dan sumber daya manusia dalam mendukung nilai yang diinginkan pelanggan individual. Sebagai konsekuensi dari strategi bisnis dan berfokus pada pelanggan. Usaha kerjasama yang terus-menerus antara pembeli dan penjual. Membangun chain of relationship dalam organisasi untuk menciptakan nilai pelanggan yang diinginkan dan antara organisasi dengan para stakeholder utamanya. Konsep inti dan tujuan pemasaran relasional. Terdapat beberapa konsep inti di dalam pemasaran relasional. Di antaranya menurut Little dan Merendi tahun 2003, yaitu horizon atau orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang merupakan ciri utama pemasaran relasional. Keberhasilan pemasaran relasional diukur dari seberapa lama pelanggan terjaga dalam hubungan dengan perusahaan. Dengan demikian, pemasaran relasional juga menyangkut nilai estimasi mengenai nilai sepanjang hidup konsumen atau Customer Lifetime Value atau CLV. Pemasaran relasional memandang pelanggan sebagai mitra, sehingga mendorong kolaborasi serta penciptaan situasi win-win. Komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan upaya pemeliharaan sikap percaya atau kepercayaan dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji atau timbal balik empati di antara kedua belah pihak, hingga dapat menyatukan arah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal inilah yang diyakini dapat mendorong loyalitas konsumen. Baiklah, selanjutnya definisi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Habibah Misna, yaitu mengenai pangsa konsumen bukan pasar, yaitu pada upaya untuk mempertahankan pelanggan dan peningkatan bagian dompet konsumen dengan menjual lebih banyak produk yang sama atau penjualan silang pada mereka. Hal ini berimplikasi bahwa pelanggan yang berpotensi tinggi diperlakukan sebagai individu. Kedua, nilai sepanjang hidup pelanggan. Mengingat biaya untuk menerapkan pemasaran relasional cukup besar, maka tidaklah ekonomis untuk menginvestasikan dalam hubungan jangka panjang dengan seluruh pelanggan. Nah, tidak semua konsumen menginginkan hubungan jangka panjang, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung nilai hidup pelanggan agar menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, dialog dua arah, yaitu untuk mencapai hubungan yang diinginkan, maka diperlukan dialog dan komunikasi dua arah.
karena hubungan masyarakat adalah hubungan, jaringan, dan interaksi. Pemasaran relasional bukan sekedar basis data atau pemasaran langsung. Selanjutnya, kustomisasi. Pemasaran relasional memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen, sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dengan demikian, kustomisasi massal atau kustomisasi di pasar massal dapat dilakukan. Selanjutnya ada menurut pendapat ahli, yaitu menurut Zeitamel and Bittner tahun 2003. Nah, tujuan utama dari pemasaran relasional itu adalah untuk membangun dan mempertahankan pelanggan yang komitmen yang menguntungkan bagi perusahaan dan pada waktu yang sama minimumkan waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk pelanggan yang kurang menguntungkan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mutia. Baiklah, saya Mutia Febrina akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Ilham Budayana, yaitu dimensi pemasaran rasional. Menurut Tanjung, dimensi pemasaran rasional adalah bonding, empati, reciprocity, dan trust. Menetapkan 4 variabel pemasaran rasional yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Keempat variabel tersebut antara lain variabel komitmen, empati, timbal balik, dan kepercayaan. Yang pertama, komitmen. Menurut Tanjung, mendefinisikan komitmen adalah ketergantungan antara kedua belah pihak yang cukup kuat sehingga hubungan keduanya dapat bertahan lama. Dapat disimpulkan komitmen adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pelanggan pada perusahaan dan usaha untuk membangun hubungan yang erat dengan pelanggan sehingga hubungan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Barnes menyatakan, komitmen adalah suatu keadaan psikologis yang secara global mewakili pengalaman ketergantungan pada suatu hubungan. Komitmen meringkas pengalaman ketergantungan sebelumnya yang mengarahkan reaksi pada situasi baru. Komitmen merupakan orientasi jangka panjang dalam suatu hubungan, termasuk keinginan untuk mempertahankan hubungan itu. Yang kedua, empati. Menurut Kotler, empati adalah kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Lupioadi menyatakan empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasiannya yang nyaman bagi pelanggan. Empati adalah suatu dimensi dari pemasaran relasional yang digunakan untuk melihat situasi dalam perspektif atau sudut pandang lain. Hal ini diartikan dengan memahami berbagai keinginan dan tujuan orang lain. Yang ketiga, timbal balik. Menurut Sin et al. Dalam Ciptono yang mengemukakan bahwa timbal balik adalah komponen relasi bisnis yang merefleksikan kesediaan masing-masing pihak untuk saling membantu atau membalas kebaikan yang dilakukan salah satu pihak. Menurut Tanjung, timbal balik mencerminkan bahwa dalam hubungan jangka panjang haruslah saling memberi dan menerima, artinya baik penjual maupun pelanggan sama-sama menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Sarah Karina Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mutia. Variabel keempat ialah kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji, atau perbuatan orang lain dapat dipercaya. Menurut Ciptono, bahwa trust atau kepercayaan merupakan faktor yang paling penting dalam setiap relasi. Seth dan Mittal dalam Ciptono mengatakan bahwa trust bisa diartikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan kemampuan, integritas, dan motivasi pihak lain untuk bertindak dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana disepakati. Pengertian dan definisi pemasaran jasa. Menurut para ahli, yang pertama ada Christopher Lovelock dan Lauren K. Wright yang mengatakan bahwa pemasaran jasa adalah suatu sistem ataupun jasa secara keseluruhan yang mana terdapat kontak
antara pihak perusahaan dan juga pihak pelanggan. Bentuk kontrak ini bisa dimulai dari pengiklanan, penagihan, dan seluruh hal yang terkait dengan kontak saat dilakukannya penyerahan jasa tersebut. Yang kedua adalah Adrian Paine yang mengatakan bahwa pemasaran jasa adalah suatu proses yang diperlukan untuk bisa memahami, memberikan persepsi, memberikan stimulasi, serta keperluan pasar yang sedang dituju. Keperluan pasar yang sedang dituju ini harus dipilih secara khusus dengan cara menyalurkan berbagai sumber di dalam suatu organisasi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wifa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Sarah. Yang ketiga, menurut Rismiati, pemasaran jasa adalah setiap fungsi ataupun manfaat yang harus dipasarkan oleh produsen ke pelanggannya yang sifatnya intangible atau tidak memiliki wujud. Lalu, barang yang tidak memiliki wujud ini akan mampu memberikan efek atas suatu kepemilikan. Yang keempat, menurut Yazid, pemasaran jasa adalah suatu penghubung yang terjadi antara pihak konsumen dengan suatu organisasi di dalamnya. Lalu, peran penghubung ini akan bisa berhasil bila seluruh usaha pemasaran akan berorientasi pada pasar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemasaran jasa. Yang pertama, berdasarkan segmen pasar, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jasa kepada konsumen, yakni layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung atau personal, misalnya jasa klinik. Yang kedua, jasa kepada organisasi atau perusahaan. Penyedia jasa bisa memberikan layanannya kepada perusahaan secara langsung atau organisasi, misalnya jasa akuntansi perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan tingkat perwujudan. Jenis kedua didasarkan pada tingkat perwujudan ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, jasa penyewaan atau rental. Penyedia jasa menyewakan suatu barang. Contohnya nih, rental mobil atau rental DVD atau rental perabotan rumah atau rental peralatan bayi dan lain-lain. Yang kedua adalah jasa reparasi, yakni jasa yang untuk memperbaiki dan reparasi barang yang dimiliki oleh pengguna jasa. Misalnya nih, memperbaiki arloji atau jam tangan, servis AC, servis kulkas, servis TV, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa personal, yakni penyedia jasa menawarkan layanan personal seperti jasa supir pribadi, jasa pengasuh bayi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yasa Febrian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Wifayatul Amani. Berdasarkan keterampilan penyediaan jasa, jenis ketiga adalah didasarkan pada keterampilan dari penyediaan jasa dan terbagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, jasa profesional, di mana penyediaan jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikat. Misalnya, jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kedua, jasa non-profesional, yakni jasa yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikat tertentu, misalnya jasa petugas keamanan atau security. Lalu, karakteristik yang dimiliki. 1. Tidak berwujud. Jasa dan produk adalah dua jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dikecap, didengar, dicium, dan sebagainya, sebab memiliki fisik. Namun sebaliknya pada jasa yang sifatnya tidak berwujud atau intangibility,